Nggak semua pahlawan pakai jubah, kadang mereka bawa minyak urut. Halo semuanya, selamat datang di channel Monteza YT, tempat di mana cerita bisa lebih dramatis dari sinetron jam 7 malam. Di video kali ini kita bakal bahas tentang seorang TKI asal Indonesia yang kerja jadi tukang urut di Amerika. Tahu-tahu dapat pasien janda lumpuh tapi tajir melintir. Dan yang bikin kaget, karena urutannya manjur, bukan cuma bikin si janda bisa jalan lagi, tapi juga jalan ke pelaminan bareng si TKI. Hidupnya langsung berubah 180 derajat. Dari tukang urut jadi orang kaya, bro. Urutannya bener-bener bikin rezeki ikut ngurut juga. Jangan lupa like kalau kalian ikut senyum-senyum dengar ceritanya. Subscribe biar nggak ketinggalan konten gokil lainnya. Tulis di komentar kalian nonton dari kota mana nih. Biar kita tahu pasukan receh kumpul dari mana aja. Dan yang paling penting, baca deskripsi video ya, biar nggak salah paham dan mikir ini drama Korea. Langsung aja kita mulai. Siapkan minyak urut dan cemilan favorit kalian. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hiduplah seorang lelaki sederhana bernama Darto. Pekerja keras, murah senyum, dan punya satu keahlian yang gak dimiliki sembarang orang. Darto jago mijet. Yap, mijet beneran, bukan mijet perasaan mantan. Suatu hari Darto lagi mijet tetangga sambil ngobrol. Tetangga, Mas Darto, ini loh bahu saya kaku, kayak dompet pas tanggal tua. Darto, tenang bu, yang penting jangan sampai hati ikut kaku, repot ntar. Sejak muda Darto memang udah terkenal di kampungnya sebagai tukang urut andalan. Tapi penghasilannya? Ya ampun, cukup buat beli mie instan 5 rasa, tapi makan tetap rasa ayam. Hidupnya jauh dari kata mewah, rumahnya sederhana, motornya udah tua, dan kalau hujan helmnya bisa ngucur air dari dalam. Tapi Darto nggak pernah ngeluh. Katanya, Darto, rejeki itu nggak selalu uang. Bisa juga senyuman tetangga, atau keringat sendiri waktu mijet orang 2 jam tapi dibayar teh hangat. Singkat cerita, karena penghasilan makin seret dan kebutuhan makin banyak, Darto pun nekat cari kerja ke luar negeri. Ibu Darto, "Loh Darto, kamu mau kerja ke Amerika? Situ tuh negara orang, bukan pasar wage." Darto, "Iya bu, di sana tukang mijet katanya digaji dolar. Beda sama di sini, yang kadang dibayar singkong." Dengan modal pas-pasan, bahasa Inggris sebatas yes, no, thank you, massage, dan semangat 45, Darto pun berangkat ke negeri Paman Sam. Bukan naik jet pribadi tentu aja, tapi naik pesawat ekonomi yang sandarannya kalau diturunin bikin belakang dipelototin penumpang lain. Dan disinilah petualangan Bang Darto dimulai. Di tanah asing, dengan cuaca dingin, bahasa asing, dan klien-klien yang badannya segede kulkas 2 pintu, Darto mencoba bertahan. Dia nggak langsung jadi tukang urut. Awalnya disuruh bersihin toilet restoran, terus sempat juga bantuin orang pindahan, bahkan pernah kerja di tempat cuci mobil padahal dia sendiri nggak bisa nyetir. Darto, "Saya bersihin mobil orang, tapi nyebrang jalan aja masih dituntun. Gimana nggak bingung, coba?" Tapi dari semua kerjaan satu hal nggak pernah dia tinggalin, pijet. Setiap malam Darto latihan mijet boneka dummy buat jaga skill. Kalau nggak ada boneka, dia mijet bantal. Kalau bantal udah kempes, ya dia mijet perasaan sendiri yang mulai goyah. Dan siapa sangka, kebiasaannya mijet itulah yang akhirnya membuka jalan tak terduga. Menuju rumah mewah, pasien spesial, dan takdir yang bakal mengubah hidupnya 180 derajat. Siapa pasien itu? Kenapa bisa lumpuh? Dan kok bisa-bisanya si Darto malah diajak nikah? Jangan kemana-mana, lanjut ke bagian berikutnya bersih karena cerita ini makin lama makin kayak drama, tapi tetap no edit, no setting. Setelah belasan jam duduk di pesawat dengan kaki kesemutan dan telinga berdenging karena suara anak kecil di belakang, Bang Darto resmi mendarat di Amerika. Matanya berbinar, bibirnya senyum-senyum. Katanya dalam hati, "Wah, ini dia tanah harapan. Udara dingin orang bule dan toilet yang airnya muter ke kiri." Sayangnya, begitu keluar bandara, nggak ada yang nyambut pakai karpet merah atau papan nama Welcome Bang Darto. Yang nyambut cuma angin dingin dan supir Uber yang ngomong cepat kayak rap battle. Supir Uber, "Hey you Mr. Darto, come in. Let's go bro." Darto, Yes. Massage please." Supir, "Aha." Perjalanan barunya dimulai. Awalnya tinggal di apartemen sempit bareng 3 orang teman sekampung. 1 kasur buat berempat. Kalau 1 orang ngorok, yang lain harus ngalah pindah ke bawah. Kalau 1 kentut, ya itulah resiko tinggal di negara maju, tapi tidur kayak di kontrakan mahasiswa. Darto diwawancara, "Yang penting bisa hemat.
Lagian, di sini kan bukan nyari kenyamanan, tapi nyari dolar. Walau seringnya malah nyari colokan charger. Kerjaan pertamanya, jadi cleaning service di restoran fast food. Nyapu, ngepel, dan bersihin toilet yang kadang udah nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Sempat juga kerja bantuin orang pindahan, angkat-angkat sofa, kasur, kulkas, dan perasaan mantan. Salah. Pernah juga nyoba kerja di salon, tapi dipecat karena pas nyatok rambut bule, dia malah kepikiran masak mie goreng. Darto. Maaf mbak, baunya mirip mie, saya jadi lapar. Sampai suatu hari, ada temannya yang bilang, teman, tuh kamu kan jago mijet, kenapa nggak buka jasa pijat aja di sini, bule-bule suka tuh. Darto. Lah, emang bule juga encok ya? Teman, encok nggak kenal ras bro. Dan akhirnya Darto pun mulai buka jasa urut rumahan. Awalnya ngiklan di Facebook lokal, kasih nama usahanya, Darto Healing Touch from Java with Love. Awal-awal kliennya cuma 2 orang. Seorang sopir truk pensiun yang punggungnya keras kayak papan triplek, dan seorang ibu-ibu tua yang tiap kali dipijat ngeluarin suara. Yang bikin Darto salah fokus. Darto, saya udah biasa mijet, tapi kalau suaranya kayak gitu, saya jadi mikir dosa sendiri. Pelan tapi pasti, nama Darto mulai dikenal. Kabar burung menyebar. Ada tukang urut dari Indonesia, tangan dewa, pijatannya kayak reset ulang tulang belakang. Dan disinilah awal dari segalanya. Karena dari mulut ke mulut, Darto akhirnya dipanggil ke sebuah rumah besar. Bukan sekadar besar, tapi kayak hotel bintang 5. Pemiliknya, seorang janda kaya raya yang udah lumpuh bertahun-tahun. Dan saat Darto masuk ke rumah itu, dia sendiri kaget. Darto melongo. Wah, rumahnya kayak mall, toiletnya aja ada remote. Itulah pertama kalinya Darto ketemu pasien yang bakal mengubah hidupnya. Bukan cuma soal urut, tapi juga urusan hati. Hari itu cuaca di Amerika mendung, tapi hati Bang Darto lagi terang-terangnya. Kenapa? Soalnya ada klien baru yang ngajak home visit, alamatnya di daerah elit yang bahkan Google Maps pun kayak minder pas nunjukin jalannya. Begitu sampai Darto langsung melongo. Di depannya berdiri rumah gede, pagar otomatis, taman luas, dan ada air mancur yang bentuknya kayak merlion lagi spa. Darto melihat ke atas. Ya Allah, ini rumah kirain museum. Dia diketuk masuk oleh asisten rumah tangga yang pakai seragam rapi. Lalu dibawa ke dalam ruang tamu yang lebih besar dari balai desa di kampungnya. Dan di sanalah, di atas kursi roda elektrik, duduk seorang wanita paruh baya, elegan, kalem, dan penuh wibawa. Namanya Mrs. Veronica, janda kaya raya pemilik beberapa restoran dan properti. Katanya dia lumpuh karena kecelakaan mobil 5 tahun lalu, dan semua dokter udah angkat tangan. Mrs. Veronica dengan suara pelan. Are you the massage man from Java? Darto. Yes, ma'am, I'm Darto. Massage from Java. Very soft, very strong, very Indonesian. Mrs. Veronica. Interesting. Sejak pertemuan pertama, suasananya agak tegang. Bukan karena horor, tapi karena Bang Darto deg-degan takut salah urut tulang orang kaya. Setelah cuci tangan dan semprot minyak aromaterapi, sesi pertama dimulai. Tapi karena salah pencet remote kursi roda, si Mrs. Veronica malah kelempar ke belakang dikit. Mrs. Veronica, kaget. Oh my! Darto, panic. Aduh maaf bu, mam, itu bukan bagian dari pijat. Untungnya Mrs. Veronica orangnya tenang. Bahkan dia senyum. Mrs. Veronica. You're nervous, huh? Apa kau gugup? Darto. Just a little, hanya sedikit. This is first time I touch American bones. Ini pertama kalinya aku menyentuh tulang orang Amerika. Sesi pertama selesai tanpa kejadian buruk. Mrs. Veronica bilang pijatannya enak, beda dari terapis sebelumnya. Besoknya dia minta dipijat lagi. Lalu minggu berikutnya dan minggu berikutnya lagi. Sampai akhirnya jadi langganan tetap. Lucunya setiap sesi Mrs. Veronica makin cerewet. Kadang cerita soal hidupnya, kadang curhat soal mantan suaminya, kadang nanya soal kampung Darto. Pernah suatu sesi dia tanya, Mrs. Veronica, Darto, do you have a girlfriend back in Indonesia? Darto bingung. I have goats, but no girlfriend. Goats are more loyal. Aku punta kambing, tapi tidak punya pacar. Kambing lebih setia. Hari demi hari hubungan mereka makin dekat. Tapi bukan dalam arti cinta-cintaan ya. Waktu itu masih murni urusan pijat-memijat. Tapi ada satu hal yang bikin Darto kaget. Mrs. Veronica mulai bisa gerak. Awalnya cuma jari-jari, lalu telapak kaki, sampai akhirnya bisa berdiri dengan bantuan walker. Semua orang rumah kaget. Dokter pun geleng-geleng. Doctor, this is unbelievable.
What kind of therapy is this? Darto, bangga. Jawa style doctor, full packet, urut, doa, dan niat. Setelah mendengar ucapan itu, saya ingin kamu jadi suami saya. Bang Darto langsung syok. Bukan syok yang manis-manis, tapi syok yang bikin dia keselek ludah sendiri. Hah, saya cuma bawa minyak urut, Bu, bukan bawa lamaran. 3 malam setelah itu, Darto nggak bisa tidur. Setiap merem, yang muncul wajah Mrs. Veronica pakai mahkota dan background lagu dangdut remix. Awalnya dia pikir ini cuma bercanda, tapi ternyata Mrs. Veronica serious. Serious banget. Dia bahkan udah nyiapin undangan, booking wedding organizer, dan minta Darto ukur jas pengantin. Darto, di toko jas. Bu, jas segini harganya bisa buat bangun kandang kambing baru loh. Veronica, senyum manis. Mulai sekarang kamu bukan peternak kambing lagi, Mas Darto. Kamu raja di hati saya. Darto bingung, setengah antara bahagia dan takut. Takut dikira matre, takut dibilang nikah karena duit, takut diserang netizen. Tapi setelah diskusi sama teman-teman serumah, teman satu. Tuh, itu janda kaya. Kalau kamu nolak, kamu bisa ditampar semesta. Teman dua. Lagian dia juga bahagia. Yang penting kamu tulus, bukan modus. Setelah istikharah, merenung, dan kirim pulsa buat ibunya di kampung, Darto akhirnya menerima. Pernikahan mereka pun digelar sederhana, tapi super mewah. Tamu undangannya, orang penting semua. Ada pengusaha, pejabat, dan satu bapak-bapak misterius yang katanya punya tambang emas. Darto tampil gagah pakai jas putih. Mrs. Veronica, anggun dengan gaun elegan warna emas. MC-nya, campur bahasa Inggris dan logat Betawi. MC? Bapak-bapak, ibu-ibu, welcome to the wedding of Darto and Veronica. Jangan lupa abis ini ada rendang dan pastel. Setelah menikah, hidup Bang Darto berubah total. Yang dulu pijat sambil dengerin curhat emak-emak, sekarang mijet istri sendiri sambil dengerin musik jazz. Yang dulu jalan kaki ke tempat kerja, sekarang jalan-jalan ke Eropa. Yang dulu nyuci motor pinjaman, sekarang nyuci tangan pakai sabun organik mahal sebelum makan lobster. Darto, bicara ke kamera. Dulu saya pikir kebahagiaan itu datang kalau kerja keras. Tapi ternyata bisa juga datang lewat tulang punggung orang lain. Mrs. Veronica juga ngasih modal buat Darto buka usaha. Darto's Touch, urut traditional Jawa. Spa pertama yang interiornya ala keraton, musiknya gamelan, dan aromanya minyak telon. Bule-bule pada ngantri. Katanya urutan Bang Darto tuh bukan cuma enak, tapi bikin damai batin. Bahkan ada yang bilang, pijatnya Mas Darto itu seperti pelukan ibu waktu kita kecil. Darto senyum, tapi dalam hati. Ya Allah, padahal saya cuma nurut betis doang. Yang lebih hebat lagi, Darto nggak lupa asal-usulnya. Setelah hidup enak, dia tetap kirim uang ke kampung, bangun mushola, renovasi sekolah, dan ngasih bantuan ke tetangga-tetangga. Ibunya di kampung sampai nangis waktu video call. Ibu Darto. Kamu bener-bener udah nikah sama janda bule? Terus kamu masih inget makan tempe enggak? Darto. Masih dong, Bu. Saya malah ngajarin Veronica makan sambal terasi. Sekarang dia ketagihan. Hidup Darto benar-benar berubah. Dulu dianggap tukang urut biasa, sekarang dipanggil Tuan Darto oleh orang bule. Dari kampung ke Amerika, dari kasur tipis kontrakan ke ranjang empuk ukuran king. Tapi namanya hidup, nggak semuanya semulus minyak pijat. Karena begitu kisahnya viral, banyak yang mulai nyinyir. Ada yang bilang Darto cuma numpang harta. Ada juga yang ngaku-ngaku mantan pacarnya di kampung. Lalu, gimana Darto menghadapi omongan miring itu? Apakah dia tetap rendah hati atau mulai sombong kayak sandal jepit ketinggian? Tetap stay. Karena ini baru setengah jalan dari cerita hidup Bang Darto yang nggak masuk akal. Tapi bikin senyum-senyum sendiri. Setelah menikah dengan Mrs. Veronica, hidup Bang Darto benar-benar kayak mimpi yang disponsorin semesta. Pagi sarapan croissant, siang meeting soal bisnis spa, sore nemenin istri yoga, malam nonton Netflix bareng. Tapi tetap pakai sarung. Darto udah jadi public figure kecil-kecilan di komunitas. Banyak bule yang manggil dia The Miracle Hands from Indonesia. Dan lebih ajaib lagi, wajahnya masuk koran lokal, bahkan diliput TV. Presenter bule. From Java to the heart of America, this is the story of a man who healed more than just pain. Darto cengar-cengir lihat dirinya di TV, tapi tetap merendah. Darto, saya mah cuma tukang urut yang kebetulan urutannya nyentuh hati. Viralnya Darto nggak cuma bikin dia makin terkenal, tapi juga mancing komentar dari mana-mana. Ada yang kagum, ada yang nyindir, ada juga yang mulai julid. Grup WA kampung mulai rame, grup Facebook alumni SD-nya rame. Semua ngomongin Darto. Komentar netizen kampung,
Darto itu dulu suka ketinggalan upacara, sekarang jadi suami bule. Jangan-jangan dia pakai pelet minyak gosok. Bismillah, semoga saya juga mijet jodoh. Lebih parahnya lagi, muncul akun fake ngaku mantan pacar Darto di kampung. Akun itu bikin status. Dulu dia pernah janji nikahin aku, sekarang malah nikah sama janda kaya. Dunia emang kejam. Darto pakai status. Loh, siapa kamu, Mbak? Saya aja nggak pernah pacaran, apalagi janji nikah. Meski begitu, Darto tetap tenang. Dia tahu hidup di atas awan pasti ada angin kencang. Tapi dia juga tahu satu hal. Kalau udah rezeki nggak akan ketukar. Walau jalannya lewat punggung orang lumpuh. Mrs. Veronica juga nggak tinggal diam. Dia posting klarifikasi di media sosial sambil unggah foto mesra bareng Darto. Caption Veronica, "Suamiku bukan cuma pijatanku, tapi penyembuh hatiku. Stop fitnah. Dia bukan penumpang hartaku. Dia adalah alas bahagia hidupku." Netizen pun terbagi dua. Ada yang makin baper, ada yang makin dukung. Tapi yang pasti, akun Spa Darto langsung naik followers 50.000 dalam sehari. Komentar netizen. Mau dong diurut Mas Darto tapi urut rezeki. Mas Darto open schedule nggak buat mantan yang hatinya remuk. Gara-gara itu bisnisnya makin rame. Darto buka cabang baru, bahkan rencanain buka kelas pelatihan urut Jawa buat bule. Di satu sesi pelatihan, Darto bilang ke murid-muridnya, "Darto di depan kelas. Urut itu bukan cuma soal teknik, tapi soal hati. Kalau kamu mijet pakai emosi, yang keurut tuh dendam bukan otot." Murid bule tepuk tangan, satu bahkan nangis karena katanya baru pertama kali ngerasa dipijet dengan perasaan tulus. Hidup Bang Darto sekarang bukan cuma sukses, tapi juga menginspirasi. Tapi, apakah ini akhir dari segalanya? Apa yang terjadi saat keluarga Darto datang ke Amerika? Dan, apakah cinta mereka benar-benar tulus atau akan diuji? Jangan kemana-mana karena kita akan masuk ke bagian endingnya. Waktu berlalu, setahun setelah pernikahan dan kesuksesan besar, Bang Darto tetap seperti dulu. Pakai sarung di rumah, minum teh manis hangat, dan masih suka ngurut istri walau sekarang pakai alat bantu pemanas listrik. Tapi dalam hatinya ada satu hal yang terus terngiang, kampung halaman. Dia rindu suara ayam tetangga, rindu ibu yang masaknya kebanyakan garam, rindu bau tanah sehabis hujan, dan tentu saja rindu tetangga yang suka nyinyir tapi peduli. Dan akhirnya, bersama Mrs. Veronica, Darto memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Bukan untuk liburan, tapi bawa perubahan. Darto di Pesawat. "Ver, kamu siap tinggal di kampung? Di sana nggak ada lift, no, tapi ada lumbung padi." Veronica senyum. "Asal ada kamu, I'm happy. Lift bisa diganti tangga, cinta kamu nggak bisa diganti siapa-siapa." Begitu tiba di kampung, sambutan warga luar biasa. Ada tarian reok mini, ada nasi tumpeng, bahkan ada spanduk. "Selamat datang Mas Darto and Nyonya Vero. Ora lali ngasih oleh-oleh ya." Ibu Darto langsung peluk anaknya sambil nangis. Akhirnya kamu pulang juga. Ibu udah siapin sambal terasi kesukaanmu." Darto senyum lalu peluk ibunya erat-erat. "Ibu, aku pulang bawa cinta, dan mungkin satu koper penuh parfum mahal." Selama di kampung, Darto dan Veronica nggak cuma main atau selfie. Mereka bangun klinik kecil buat terapi pijat dan pengobatan tradisional. Dikasih nama Padepokan Pijat Darto, Sehat Lahir Batin. Dia juga ngajarin pemuda-pemudi kampung cara urut modern campur teknik Jawa. Ada yang jadi asisten, ada yang jadi guru, bahkan ada yang langsung viral karena urut sambil ngelucu. Salah satu murid, pijat sambil stand up biar pasiennya sembuh sambil ketawa. Setahun kemudian, Bang Darto dan Veronica bolak-balik Amerika, Indonesia. Tapi kampung selalu jadi rumah. Mereka bikin program sosial, beasiswa, dan kadang ikut gotong royong bersihin selokan. Tetangga, "Lo Mas Darto sampean ini miliarder kok masih ikut nyangkul?" Darto, "Lah saya cuma kayak dompet, tapi jiwa saya tetap warga RT 4. Hidup Bang Darto adalah bukti bahwa kadang jalan hidup manusia nggak bisa ditebak. Dari tukang urut kampung, jadi pengusaha sukses, jadi suami janda kaya, lalu balik membangun kampungnya sendiri. Dia nggak pernah cari kaya. Tapi tangannya yang tulus dan hatinya yang bersih justru mengantar dia ke puncak rejeki. Dan mungkin yang paling penting dari semua ini adalah, nggak peduli kamu mulai dari mana, yang penting, kamu tetap ingat kemana kamu harus kembali." Jadi gimana guys? Cerita ini bikin kalian senyum-senyum sendiri kan? Coba jujur, siapa yang nonton sambil mikir, "Kapan ya saya dipijit jodoh juga?" Jangan lupa buat like video ini biar Bang Darto makin banyak inspirasi. Subscribe. Karena cerita-cerita nggak masuk akal tapi nyata seperti ini akan terus hadir.
Dan komen di bawah, kamu nonton dari kota mana? Siapa tahu Bang Darto mampir buat ngurut tulang belakang dan hati kamu